Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa al amin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fil a'azzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada sirah, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada Ghazwat Khaybar, yaitu peperangan Khaybar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan orang-orang Yahudi Khaybar, padahal mereka memiliki benteng yang begitu kuat, benteng yang berlapis-lapis. Khaybar memiliki dua sisi, di setiap sisinya orang-orang Yahudi memiliki benteng yang berlapis-lapis. Di sisi sebelah utara mereka memiliki 5 lapis benteng, di sisi sebelah selatan mereka memiliki 3 lapis benteng. Akan tetapi semuanya walillahil hamdu wal minnah berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menaklukkan perang Khaybar, selesai menaklukkan orang-orang Yahudi di daerah Khaybar, orang-orang Yahudi kemudian mereka meminta perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perdamaian dan menawarkan sebagai imbalan dari perdamaian tersebut setengah dari hasil panen mereka kepada kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima perjanjian tersebut, menerima tawaran tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung pulang ke Madinah, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan sisa-sisa orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Khaybar. Masih ada beberapa kabilah Yahudi, akan tetapi kabilah-kabilah Yahudi kecil. Tidak seperti orang-orang Yahudi Khaybar, yang mana jumlah mereka banyak, jumlah mereka besar, benteng mereka begitu kuat. Orang-orang Yahudi yang lain ini bukanlah kekuatan yang besar seperti orang-orang Yahudi Khaybar. Hanya kelompok-kelompok orang-orang Yahudi yang ada di antara perjalanan pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khaybar menuju ke Madinah. Mereka adalah orang-orang Yahudi dari Fadak, orang-orang Yahudi dari Wadil Qura, dan juga orang-orang Yahudi Taima. Fadak, Wadil Qura, dan juga orang-orang Yahudi Taima. Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menaklukkan Fadak, akan tetapi orang-orang Fadak mendengar kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menaklukkan Khaybar, mereka pun takut sehingga kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta perdamaian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menukarnya dengan imbalan setengah dari hasil panen seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Begitu pula orang-orang Yahudi Taima, yang ada sedikit perlawanan adalah dari orang-orang Yahudi Wadil Qura, di mana orang-orang Yahudi di Wadil Qura mereka ada sebagian dari orang-orang Yahudi Khaybar yang tidak terima dengan perjanjian damai antara Yahudi Khaybar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka lari bergabung dengan orang-orang Yahudi Wadil Qura hendak melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka orang-orang Yahudi
di Wadil Qura pun tidak kuasa untuk melawan pasukan kaum muslimin, karena Khaybar saja yang terkenal dengan benteng begitu kuat, kekuatan Yahudi yang paling besar di Jazirah Arab saat itu berhasil ditaklukkan oleh Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin. Bagaimana dengan Yahudi-Yahudi yang di bawahnya secara kekuatan? Nabi SAW memerintahkan Sa'ad bin Ubadah memberikan bendera kepada beliau, memberikan bendera yang lain kepada Al-Hubab ibn al-Mundhir, kepada Sahal bin Hanif dan juga Abbad bin Bishr, menyuruh mereka semua untuk mengajak orang-orang Yahudi Wadil Qura masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi mereka menolak, sehingga kemudian terjadilah peperangan antara mereka, dan peperangan bihamdillahi ta'ala dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Ada satu kejadian di saat peperangan Wadil Qura, di mana ketika Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin tiba di wilayah Wadil Qura, mereka tiba-tiba disambut oleh orang-orang Yahudi Wadil Qura dengan lemparan anak panah, dengan lemparan senjata-senjata, sehingga kemudian salah seorang budak milik Nabi SAW yang bernama Mud'im tewas. Mud'im merupakan salah seorang budak Nabi SAW. Saat orang kaum muslimin dihujani oleh panah dan senjata-senjata milik orang-orang Yahudi di daerah Wadil Qura, Mud'im tewas. Kemudian para sahabat mengatakan kepada mereka, salah seorang dari mereka mengatakan kepada yang lain, hani'an lahul jannah, sungguh betapa bahagianya Mud'im dengan surga, karena mereka melihat Mud'im meninggal di saat berjihad, sehingga mereka menyangka bahwa Mud'im akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi Nabi SAW menyangkal hal tersebut. Nabi SAW mengatakan, kalla, tidak, bukan surga. Sebabnya kata Nabi SAW, karena ia telah mengambil sebuah mantel yang mana merupakan harta rampasan perang, bagian dari ghanimah yang pada saat itu belum dibagikan kepada pasukan kaum muslimin. Ia terlebih dahulu mengambil mantel tersebut, sehingga di dalam Islam ini disebut dengan ghulul. Ghulul, harta rampasan perang pada umat-umat terdahulu sebelum umat kaum muslimin. Ketika terjadi peperangan antara pasukan kaum muslimin melawan pasukan orang-orang kufar, kemudian kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut, pemimpin mereka Nabi Musa misalnya, dan Nabi Yusha dan nabi-nabi yang lain, ketika perang telah usai dan peperangan berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin, para nabi ataupun pemimpin mereka akan memerintahkan pasukan untuk mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan api yang melahap ghanimah tersebut. Ketika ada salah seorang dari pasukan yang mencuri harta rampasan tersebut sebelum dikumpulkan oleh pasukan kaum muslimin, ini disebut ghulul. Dan pada zaman Nabi SAW, untuk umat Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan salah satu kekhususan. Kata Nabi SAW, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Salah satu kekhususan umat ini, kata Nabi SAW, adalah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untukku, termasuk umat beliau, harta rampasan perang halal, yang mana tidak dihalalkan untuk umat-umat sebelumnya. Akan tetapi tentunya harta rampasan tersebut, harta rampasan perang tersebut hendaknya dikumpulkan terlebih dahulu, dibagikan oleh pemimpin, baru kemudian masing-masing mendapatkan jatahnya.
Apabila ada seseorang yang mencuri, maka ini termasuk ghulul, harta curian dari rampasan perang. Mud'im, kata Nabi SAW, setelah perang Khaybar, ketika harta rampasan perang ghanimah hendak dikumpulkan, ia mengambil sebuah mantel tanpa seizin pemimpin pasukan perang, yaitu Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ketika orang-orang menyelamatinya dengan surga, Nabi SAW mengatakan, kalla walladzi nafsi biyadihi inna syamlata allati akhadhaha yauma Khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasim litashta'illa alaihi nara. Mantel yang ia ambil setelah perang Khaybar belum dibagikan, masih termasuk ghulul karena ia mengambil sebelum pembagian jatahnya, maka akan menyalakan api neraka kelak di akhirat. Nasallallahu salamat wal afiyah. Ibadi fil a'zallahu wa iyyakum. Setelah Nabi SAW menaklukkan seluruh kekuatan Yahudi yang ada di Madinah, di mana kekuatan paling besar yang tersisa dari orang-orang Yahudi Khaybar, selanjutnya Yahudi Fadak, selanjutnya Yahudi Wadil Qura, dan yang terakhir orang-orang Taima, Nabi SAW kemudian kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan, Nabi SAW menyuruh Bilal di tempat peristirahatan untuk berjaga-jaga. Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, ikla' lanal lail, berjagalah pada malam ini. Maka kemudian Bilal radhiyallahu anhu ketiduran, saking capeknya Bilal. Habis perang Khaybar, Fadak, Wadil Qura, Taima, pulang ke Madinah capek. Pasukan kaum muslimin pun semuanya kelelahan. Nabi SAW menyuruh Bilal untuk berjaga di malam tersebut, akan tetapi Bilal ketiduran. Sehingga kemudian salah seorang dari pasukan kaum muslimin pun tidak ada yang bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Sampai matahari terik, matahari mulai naik, panasnya mulai menyengat, barulah pasukan tersebut terasa. Baru dari panasnya matahari tersebut bangun. Setelah itu baru Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat, meskipun sudah di luar dari waktu sholat subuh. Ini membuktikan bahwa kewajiban sholat tidak gugur dengan lewatnya waktu. Apabila seseorang terlewat waktu sholat, terlewat olehnya waktu sholat tanpa disengaja tentunya, ketika begitu lelah, ketiduran, maka ketika dia bangun, dia harus melaksanakan sholat yang terlewat tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang terlewat karena tidur waktu sholat, maka dia harus melaksanakan kapan ia teringat, kapan ia terbangun. La kaffarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah penebus baginya selain harus melaksanakan sholat yang terlewat tersebut. Haibati fil azan wa iyyakum. Setelah selesai dari seluruh kekuatan orang-orang Yahudi, setelah kekuatan orang Yahudi semuanya berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin, maka kekuatan besar musuh-musuh Islam di Madinah saat itu tersisa satu kelompok, yaitu kelompok orang-orang Al-A'rab. Jadi kita telah ketahui bersama sebelumnya bahwa pasukan Al-Ahzab merupakan pasukan sekutu, pasukan gabungan dari orang-orang kufar yang ada di Jaziratul Arab, yang terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama adalah orang-orang kufar Quraisy,
yang kedua adalah kelompok orang-orang Yahudi, dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang A'rab, orang-orang Arab selain dari Quraisy dan selain Yahudi. Orang-orang kufar Quraisy, Nabi SAW sedang berada dalam masa gencatan senjata di antara mereka dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi SAW kemudian bertolak menuju orang-orang Yahudi untuk menaklukkan orang-orang Yahudi. Setelah selesai dari orang-orang Yahudi dan mereka kaum muslimin masih dalam gencatan senjata bersama dengan orang-orang kufar Quraisy, maka tersisa satu kekuatan lagi, yaitu orang-orang Al-A'rab. Orang-orang Arab, orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab, orang-orang kufar di Jazirah Arab selain dari Quraisy dan selain orang-orang Yahudi. Maka berangkatlah Nabi SAW untuk memerangi mereka, untuk mengajak mereka ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam, menawarkan kepada mereka Islam, aslim taslam, masuklah ke dalam agama Islam maka kalian akan selamat. Atau pilihan yang kedua, perjanjian damai dengan membayar jizyah. Apabila mereka menolak keduanya, maka tidak ada pilihan lain kecuali pilihan yang ketiga, yaitu perang. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa kalimatul ladzina kafarus sufla. Supaya kalimat Allah menjadi kalimat yang tertinggi dan kalimat orang-orang kufar menjadi kalimat yang terendah. Habibati fil azzallahu wa iyyakum, berjalanlah Nabi SAW bersama dengan kurang lebih 400 atau 700 pasukan untuk memerangi orang-orang kufar Al-A'rab yang terdiri dari kabilah Bani Anmar atau Bani Tha'labah dan Bani Muharib dari Ghatafan. Bani Anmar atau Bani Tha'labah dan juga Bani Muharib min Ghatafan, dari Ghatafan. Nabi SAW berjalan bersama dengan pasukan kaum muslimin menuju peperangan tersebut yang kemudian disebut dengan peperangan Dzatir Riqa'. Disebut dengan peperangan Dzatir Riqa'. Mengapa disebut peperangan tersebut dengan perang Dzatur Riqa'? Dijelaskan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasannya Nabi SAW berjalan bersama kami menuju sebuah peperangan, sedangkan kami pada saat itu setiap 6 orang pasukan hanya memiliki 1 tunggangan. Bayangkan, 6 pasukan cuma punya 1 tunggangan. Apa yang mereka lakukan? Na'taqibuhu. Jadi mereka saling bergantian. 1 orang naik, yang 5 jalan. Kalau sudah capek nih yang 5, yang 1 udah enakan, gantian 1 yang lain, yang 5 lainnya jalan. Ini yang 4 nih masih capek nih, masih sakit nih. Begitu terus gantian 6 orang hanya 1 tunggangan. Jadi mereka bergantian 6 orang tersebut. Bayangkan keadaan mereka sahabat-sahabat Nabi SAW. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang walhamdulillah alat transportasi begitu mudah. 1 kendaraan ada yang muat 2 orang, 1 kendaraan ada yang muat 4 orang, 8 orang, 12 orang, 19, ada yang 30, ada yang 50 dan lain sebagainya. Zaman Nabi SAW hanya ada ba'ir, onta atau kuda, kendaraan umum pada saat itu. Dan pasukan kaum muslimin 6 orang pasukan pada saat itu dalam peperangan Dzatir Riqa', 6 orang pasukan, 6 orang hanya memiliki 1 tunggangan. Maka mereka pun bergantian dalam menunggangi kendaraan tersebut. Maka saking lelahnya
dan saking sakitnya mereka berjalan karena bergantian, jadi lebih banyak jalannya daripada naik tunggangannya. Karena saking lelahnya dan saking sakitnya, kaki mereka itu sampai bengkak, melepuh, kulit mengelupas, bahkan sampai kuku terkelupas saking sakitnya pada saat itu. Maka kemudian diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, apa yang kami lakukan? Kami mengambil sobekan-sobekan kain, kami menyobek kain, kemudian kami jadikan untuk alas kaki. Jadi kami lilitkan ke kaki kami agar kaki kami tidak langsung menyentuh tanah, menyentuh daratan. Jadi mereka gunakan sobekan-sobekan kain tersebut untuk dililitkan ke kaki mereka supaya mereka bisa berjalan dengan nyaman. Bayangkan hibati fillah azallahu yakum, dan itu di Saudi Arabia di saat musim panas. Betapa panasnya, kita pakai sepatu aja kita ngeluh oleh panasnya terik matahari, apalagi mereka yang hanya pakai kain, sobekan-sobekan kain. Maka kemudian disebutlah perang tersebut dengan perang Dzatur Riqa'. Riqa' itu bentuk jamak dari kata riqa'ah, yang artinya secara harfiah adalah kain-kain yang sobek atau sobekan-sobekan kain. Karena mereka menggunakan sobekan-sobekan kain tersebut, pasukan kaum muslimin, untuk melilit kaki mereka sebagai alas kaki, maka peperangan tersebut disebut dengan perang Dzatur Riqa'. Ini sebab penamaan perang Dzatur Riqa'. Ibadati fillah azallahu wa iyyakum, berjalanlah Nabi SAW bersama dengan 400 atau 700 pasukan menuju peperangan Dzatur Riqa' untuk menaklukkan orang-orang Kufarul A'rab, kelompok yang ketiga dari 3 kekuatan besar yang ada di Jazirah Arab pada saat itu. Ibadati fillah azallahu wa iyyakum, selanjutnya di saat peperangan, di tengah perjalanan mereka tiba di sebuah tempat yang disebut dengan tempat Nakhl. Di tengah perjalanan mereka tiba di daerah Nakhl. Maka mereka bertemu dengan sekelompok orang-orang dari kabilah Bani Ghatafan, dan kemudian masing-masing kelompok saling menakuti satu sama lain. Masing-masing pasukan saling menakuti satu sama lain akan terjadinya peperangan, sehingga kemudian pada saat tersebutlah turun perintah firman Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat khauf. Melaksanakan salat khauf yang ada pada ayat di surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ini adalah perintah untuk melaksanakan salat khauf, yaitu salat yang dikerjakan pada saat peperangan dalam keadaan takut disebabkan peperangan pada saat itu, yaitu pada perang Dzatur Riqa', Ghazwat Dzatur Riqa', di mana salah satu atau masing-masing dari pasukan saling menakuti satu sama lain. Maka Nabi SAW untuk berjaga-jaga, Nabi SAW melakukan salat bersama dengan sebagian pasukan 2 rakaat, kemudian melengkapi 2 rakaat yang lain dengan pasukan yang lain.
Jadi Nabi SAW membagi pasukan menjadi dua. Ketika yang setengah pasukan ini sedang salat, setengah lainnya berjaga. Lalu kemudian bergantian, 2 rakaat, 2 rakaat. Mereka salatnya qasar, Nabi SAW salatnya sempurna 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dalam peperangan tersebutlah turun perintah untuk melaksanakan salat khauf. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika menceritakan perang Dzatur Riqa tersebut, Abu Musa al-Asy'ari merasa berat hati untuk menceritakan. Kenapa? Kata beliau radhiyallahu anhu, "Ma kuntu amna'u bi an adzkurahu." Kemudian dijelaskan oleh para ulama, ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amalihi afsyahu. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan tentang perang Dzatur Riqa dengan berat hati karena ia takut itu merupakan salah satu amal kebaikan yang ia kerjakan, kemudian seakan-akan ia hendak menceritakan amalan tersebut kepada manusia. Akan tetapi itu merupakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Musa al-Asy'ari pun tetap harus menyampaikan perang tersebut, tetap harus menyampaikan hadis tentang perang tersebut. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pun menceritakan tentang kejadian yang ada pada perang Dzatur Riqa. Pada saat pasukan kaum muslimin sedang singgah di sebuah tempat, kata Jabir, mereka singgah di sebuah tempat yang mana ada sebuah pohon di situ. Maka Nabi SAW mereka persilahkan untuk beristirahat di bawah naungan pohon tersebut. Kata Jabir radhiyallahu anhu. Akan tetapi kemudian datang salah seorang musyrikin, salah seorang kafir mendatangi Nabi SAW, menghunuskan pedangnya, dan Nabi SAW tidak memegang senjata pada saat itu. Karena Nabi SAW sedang singgah di tempat tersebut berteduh, dan Nabi SAW menggantungkan senjata beliau di pohon yang beliau bernaung di bawahnya. Maka datang seorang Arab, seorang musyrik mendatangi Nabi SAW, menghunuskan pedangnya di hadapan Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak punya senjata, tidak memegang senjata untuk melawan orang musyrik tersebut, orang kafir tersebut. Maka kemudian orang kafir tersebut bertanya kepada Nabi SAW dengan mengatakan, "Takhafuni, apakah kamu takut kepadaku?" Kata Nabi SAW, "La." Bayangkan, pedang sudah terhunus di hadapan wajah beliau, akan tetapi beliau sama sekali tidak takut terhadap orang kafir tersebut. Maka orang itu kembali menanyakan, "Faman yamna'ukal yauma minni?" Siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu pada saat ini? Nabi SAW pun menjawab, Allah. Allah lah yang mampu untuk menghalangimu untuk membunuhku pada saat ini. Meskipun aku tidak membawa senjata, tapi aku masih memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian tahaddadahu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersama dengan orang kafir tersebut. Ketika mendengar jawaban tersebut, orang kafir itu seketika lemas. Kemudian datanglah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menghukum orang tersebut. Akan tetapi Nabi SAW membiarkan orang tersebut. Dan kemudian tibalah waktu sholat, sehingga kemudian mereka menjalankan sholat. Nabi SAW bersama dengan pasukan kaum muslimin kemudian menjalankan sholat. Ini diantara kejadian yang terjadi pada
peperangan Dzatur Riqa'. Masih ada kejadian yang lainnya, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah nanti akan kita lanjutkan selepas Isya biidznillah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit dari pembahasan kita tentang perang Dzatur Riqa'. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Kejadian lain yang terjadi pada perang Dzatur Riqa' atau dalam perjalanan pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Dzatur Riqa' adalah di saat perjalanan pulang, di tengah perjalanan pulang, pasukan kaum muslimin membawa seorang perempuan yang menjadi tawanan. Suami dari perempuan tersebut telah bertekad kuat untuk membunuh pasukan kaum muslimin, membunuh dari pasukan kaum muslimin, menumpahkan darah seseorang dari pasukan kaum muslimin. Maka kemudian di tengah perjalanan pada saat malam hari, tatkala pasukan kaum muslimin sedang singgah di sebuah tempat, Nabi SAW menyuruh 2 orang dari pasukan untuk berjaga. Mereka berdua adalah Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Maka mereka berdua bertugas untuk berjaga pada malam hari tersebut. Kemudian mereka berdua bersepakat untuk bergantian menjaga. Ketika salah seorang sedang berkeliling untuk menjaga, maka yang satunya lagi dipersilakan untuk melaksanakan sholat malam. Sebaliknya, kalau giliran Ammar yang berjaga, Bishr yang sholat. Bishr yang berjaga, Ammar yang sholat, bergantian. Maka tatkala jatah sholat sedang berada pada Abbad bin Bishr, Abbad bin Bishr sedang khusyuk melaksanakan sholat. Suami dari perempuan tawanan milik kaum muslimin tersebut kemudian melihat Abbad bin Bishr sedang lalai dari penjagaan karena dia sedang melaksanakan sholat. Maka kemudian ia melemparkan anak panahnya, melepaskan anak panahnya sehingga tepat mengenai Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr tidak bergoyah. Ia masih melanjutkan sholatnya. Sehingga kemudian orang suami dari tawanan perang tersebut melemparkan panahnya yang kedua, tepat mengenai Abbad bin Bishr. Maka tatkala Abbad bin Bishr sudah tidak mampu untuk menahan lagi, Abbad bin Bishr mencabut anak panah tersebut. Datanglah Ammar bin Yasir kepada Abbad bin Bishr dan mengatakan kepada Abbad bin Bishr, menyayangkan, kenapa engkau tidak memanggilku ketika engkau mengetahui ada yang seperti ini. Kata Abbad bin Bishr, kalaulah bukan karena aku sedang membaca sebuah surat dan aku sedang menikmati bacaan surat tersebut, pasti aku akan berhenti. Tapi aku sedang begitu menikmati bacaan surat tersebut, maka aku tidak kuasa untuk menghentikan sholatku. Bayangkan seorang Abbad bin Bishr masih melanjutkan sholat beliau, padahal anak panah sudah menancap pada tubuh beliau. Sehingga kemudian Abbad bin Bishr meninggal terbunuh pada malam tersebut. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Pada saat Ghazwat Dzatur Riqa' tidak terjadi pertumpahan darah antara pasukan kaum muslimin melawan orang-orang kufarul A'rab dari Bani Ghatafan dan Bani Tha'labah, karena yang terjadi antara mereka hanya saling menakut-nakuti.
Akan tetapi kemudian pasukan yang lebih besar rasa takutnya adalah pasukan orang-orang kufarul a'rab. Maka mereka pun pulang, kabur, tidak berani untuk berjumpa berperang melawan pasukan kaum muslimin. Dan sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, bukan bertambah kekuatan mereka orang-orang kufarul a'rab kemudian memerangi pasukan kaum muslimin, bukan, akan tetapi justru mereka semakin melunak. Mereka semakin melunak, bahkan banyak dari mereka yang kemudian masuk Islam. Dan nanti pada saat pembahasan tentang Fathu Makkah, banyak dari kabilah-kabilah A'rab, kabilah-kabilah orang-orang kufar di Jaziratul Arab yang telah masuk Islam kemudian bergabung bersama dengan pasukan Nabi SAW untuk ikut membuka kota Makkah. Haibati fillah azza wa iyyakum, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari Ghazwat Dzatur Riqa', meskipun tidak dijelaskan oleh para ahli sejarah detail peperangan tersebut. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama dan yang paling utama adalah pentingnya salat, termasuk salat berjamaah. Lihatlah tatkala pasukan kaum muslimin sedang berada dalam keadaan khauf, dalam keadaan berperang, Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian memberikan keringanan untuk kaum muslimin untuk meninggalkan salat, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyuruh mereka untuk melaksanakan salat. Bahkan turunlah syariat salat khauf, tata cara salat berjamaah meskipun dalam keadaan khauf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza kunta fihim," apabila engkau Muhammad sedang berada dengan mereka kaum muslimin, fa aqamta lahumus shalah, kemudian engkau hendak mendirikan salat bersama dengan mereka, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, hendaknya ada sekelompok pasukan yang salat bersamamu, falta'ti ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya mereka membawa persenjataan mereka. Fa idza sajadu falyakunu mi waraikum, kalau mereka sudah sujud maka hendaknya mereka ke belakang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan datanglah pasukan yang lainnya untuk mendirikan salat bersamamu dan membawa rasa waspada dan juga persenjataan mereka. Bayangkan di saat keadaan khauf, saat peperangan, masih disyariatkan salat berjamaah, tidak menjadi gugur kewajiban melaksanakan salat. Bagaimana keadaan kita saat ini? Kita yang dalam keadaan aman, walillahil hamdu wal minnah, nasallahu subhanahu wa ta'ala an yahfadh hadhil bilad. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa aman, dan kita bukan sedang safar seperti mereka, orang-orang pasukan kaum muslimin dalam perang Dzatur Riqa'. Mereka musafir dalam peperangan, masih melaksanakan sholat secara berjamaah. Maka kita yang bukan merupakan musafir dan kita sedang dalam keadaan aman, walillahil hamd, hendaknya kita lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian faedah yang berikutnya, hibati fillah azallahu wa iyyakum, adalah bagaimana kesederhanaan para sahabat dan bagaimana kefakiran sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka tidak menginginkan kehidupan dunia ini secara luas, karena mereka sadar bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, dan mereka senantiasa mengambil dari kehidupan dunia ini
sebagai bekal untuk mereka kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah dalam perang Dzatur Riqa, yang mereka kenakan hanya alas kaki dari robekan kain. Mereka tidak menggunakan sendal, sepatu ataupun sepatu perang, tidak. Hanya secarik kain. Dan begitulah potret kesederhanaan mereka sahabat-sahabat Nabi SAW, padahal mereka sudah selesai dari perang Khaybar dan mereka mendapatkan harta yang begitu banyak setelah perang Khaybar, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ma syabi'na hatta fatahallahu lana Khaybar. Kita tidak pernah kenyang sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita pada perang Khaybar. Maka tidak kemudian mereka berlapang-lapang meluaskan harta mereka, melapangkan harta mereka di dalam kehidupan dunia ini. Mereka hanya mengambil apa yang secukupnya bagi mereka dari dunia ini. Kemudian pelajaran yang berikutnya, hibati fillah azza wa iyyakum, adalah bagaimana kuatnya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi SAW tatkala ada seorang dari A'rab, dari kufarul A'rab, yang mendatangi Nabi SAW, menghunuskan pedangnya di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW tidak memiliki senjata untuk melawan orang tersebut. Ketika ia bertanya, takhafuni, kamu takut kepadaku? Nabi SAW menjawab, la. Fama yamna'uka minnil yaum, fama yamna'uni al yauma minka. Apa yang menghalangi diriku untuk membunuhmu saat ini? Nabi SAW katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menghalangi. Apabila kita memiliki keimanan yang begitu kuat, kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti keyakinan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu dari manusia, dari gangguan manusia. Nabi begitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga diri beliau. Maka kita pun seharusnya mencontoh bagaimana keyakinan Nabi SAW terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Pelajaran yang lain adalah bagaimana kelembutan Nabi SAW di dalam berdakwah. Lihatlah orang Arab tersebut yang telah berani menghunuskan pedangnya di hadapan Nabi SAW, mengancam untuk membunuh Nabi SAW. Kalau kita ada pada posisi Nabi SAW, diancam untuk dibunuh, apa yang akan kita lakukan terhadap orang tersebut? Bunuh balik. Mungkin seperti itu. Tapi Nabi SAW tidak. Ketika Nabi SAW ditanya, siapa yang dapat mencegahmu dariku? Siapa yang dapat mencegahku untuk membunuhmu? Kata orang Arab tersebut. Nabi SAW mengatakan, Allah. Maka orang Arab tersebut seketika terperanjat, kaget, kemudian tergeletak pedangnya, dan datanglah para sahabat hendak membunuh orang tersebut, mengancam kembali orang tersebut. Nabi SAW tidak kemudian menyuruh mereka untuk membunuh orang Arab tersebut. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, da'uhu, biarkanlah orang tersebut, jangan kalian ganggu. Jangan kalian lukai orang tersebut. Bukan hanya jangan dibunuh, jangan dilukai. Biarkan saja orang tersebut. Di dalam riwayat lain diceritakan bahwa
Kemudian orang tersebut ketika melihat sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang tersebut masuk Islam. Setelah melihat bagaimana lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang Arab tersebut berjanji tidak akan kembali mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan bersama dengan orang-orang yang mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan orang tersebut pergi pulang kepada kaumnya, dan ketika ia berjumpa dengan kaumnya, ia mengatakan kepada mereka, ji'tukum min indi khairin nas. Aku pulang datang kepada kalian dari orang yang terbaik, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan di antara sebab kemudian orang-orang Arab, kufarul A'rab, masuk ke dalam agama Islam, karena lemah lembutnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran lain yang dapat kita ambil dari Ghazwat Dzatir Riqa', perang Dzatur Riqa', adalah hirsus sahabati 'alal ibadah wa qiyamil lail. Bagaimana semangatnya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah, termasuk menjalankan qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu merupakan da'bus salihin, kebiasaan dari orang-orang soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sekalipun qiyamul lail dan salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Meskipun hukumnya sunnah, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 2 salat tersebut, diantaranya qiyamul lail. Lihatlah bagaimana seorang Abbad bin Bishr, Ammar bin Yasir, mereka berdua bergantian untuk sholat malam. Berbeda dengan banyak dari kita yang mungkin, banyak dari masyarakat kita ketika dapat jatah ronda misalnya di sebagian daerah yang ada jatah rondanya, apa yang dilakukan di pos ronda seringkali? Ngobrol, wallahu alam yang diobrolin tuh bermanfaat atau tidak, main, entah apa yang dimainin. Kalau dulu mungkin sebagian ada yang main catur, main kartu, sekarang sudah handphone miring, ini apa? Inilah banyak permainan-permainan di dalam handphone. Sedikit sekali yang kita lihat dari masyarakat kita yang ketika berjaga malam misalnya, dari mereka bergantian untuk sholat malam. Sedikit sekali kalaupun ada. Lihatlah bagaimana kebiasaan mereka, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah, termasuk diantaranya qiyamul lail. Mereka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, sampai-sampai pada suatu saat ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bengkak, Aisyah sedih, menangis melihat suaminya begitu semangat melaksanakan qiyamul lail sampai-sampai kaki beliau bengkak. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, awalaysa Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu, baik itu yang telah lalu maupun yang akan terjadi? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku mau untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Bukan karena seorang hamba telah diampuni dosanya maka kemudian dia bebas melakukan apapun di dunia ini.
akan tetapi karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, sehingga ia menggunakan nikmat tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lainnya yang dapat kita ambil dari Ghazwat Dzatir Riqa' adalah bagaimana contoh yang diberikan oleh Abu Musa al-Asy'ari untuk menjaga keikhlasan. Di dalam menjaga keikhlasannya, Abu Musa al-Asy'ari sebenarnya tidak ingin menceritakan kisah tentang Ghazwat Dzatir Riqa'. Karena ia menyangka, ia takut apabila ia menceritakan kisah tersebut akan terjerumus ke dalam bab menyebarkan amalan-amalan kebaikan kepada orang lain. Sehingga ia takut amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena tuntutan menyampaikan ilmu, sehingga kemudian Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan hadis, menyampaikan kisah tentang Ghazwat Dzatir Riqa' kepada para murid-murid beliau. Kalaulah bukan karena tuntutan menyampaikan ilmu, Abu Musa al-Asy'ari tidak akan menceritakan perang Dzatir Riqa' kepada kita semua. Dan begitulah seharusnya seorang mukmin. Ia berusaha untuk mengamalkan kebaikan tanpa harus orang lain mengetahuinya, kecuali apabila ada kemaslahatan dalam hal tersebut. Misalnya seperti ada sebuah kejadian di mana Nabi SAW ketika mengajak para sahabat-sahabat untuk bersedekah, untuk berinfak, maka belum ada yang kemudian mendatangi Nabi SAW untuk memberikan sedekahnya. Datanglah salah seorang secara terang-terangan di hadapan Nabi SAW memberikan sedekahnya. Maka kemudian orang-orang pun mengikuti orang tersebut. Para sahabat pun mengikuti perbuatan orang tersebut. Sehingga kemudian Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi an yanqus min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberikan contoh perbuatan baik, kemudian diikuti contoh perbuatan baik tersebut oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala baginya dan pahala dari orang yang mengamalkan contoh tersebut, tanpa mengurangi pahala dari mereka sedikit pun. Ini apabila ada maslahat. Apabila tidak ada maslahat dalam hal tersebut, atau maslahat yang lebih baik adalah untuk disembunyikan amal soleh tersebut, maka lebih baik untuk disembunyikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Intubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Apabila kalian menampakkan sedekah, maka bagus. Akan tetapi apabila kalian menyembunyikan sedekah tersebut dan kalian berikan kepada mereka orang-orang fakir, maka itu lebih baik untuk kalian. Dan salah satu dari 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan orang yang bersedekah menggunakan tangan kanannya, ia bersedekah dan menyembunyikan sedekah tersebut sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengambil uswatun hasanah, mengambil teladan yang baik dari Nabi SAW wa sahabatihil kiram dan para sahabat-sahabat beliau
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa meniti langkah dan jejak mereka sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat yang dikumpulkan bersama dengan mereka kelak di akhirat. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina Allahumma bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.